Ya gengs, hari ini kita Kamis Testing ya. Sebelum kalian pada subscribe dulu di bawah biar pecah telur 3 juta, gengs. Habis itu kita mulai deh janji Oktobernya. Karena di sini juga ada sebuah berita yang kayak pas kita denger loh kok kayak deja vu. Dimana terjadi lagi dan lagi seorang anak dari petinggi negara. Ya istilahnya apa ya, bisa-bisaan berbuat seenaknya ke orang lain sampai kali ini tuh menghilangkan nyawa orang. Habisnya kan seperti yang udah kita tahu. Belum lama-lama banget kan tuh kasusnya Mario Dendi. Yang hebohnya bukan kepalang dan cukup panjang kayak ular naga. Sampai akhirnya ditetapkan tuh menjadi tersangka dan akhirnya dipenjara. Ya waktu itu ternyata permasalahannya adalah karena asmara, karena cinta. Cinta? Hari gini gitu loh ngomongin cinta. Nah kali ini ada sebuah berita heboh yang diberitakan katanya ada seorang anak dari anggota DPR menganiaya seorang wanita sampai dilindes, geng. Dimana kejadian ini tuh terjadi di Surabaya. Bayangin, orang ini dilindes terus diseret pakai mobil. Kayak barbarnya ini udah level dajal ya. Tega banget, di mana itu hati nuraninya. Ya sesuai judulnya, kita di sini akan membahas tentang kasus dari Ronald dan Dini. Tentunya kalau bukan adanya berita ini, kita pasti juga nggak tahu siapa ini Ronald dan siapa ini Dini. Makanya kita bahas dulu ya background dari kedua orang ini sampai nanti runut ke kronologi kejadiannya. Gregorius Ronald Tanur atau yang sering dipanggil dengan nama Ronald tahun ini tuh berumur 31 tahun. Di mana dia itu lahir di Kecamatan Kevamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yang tentunya sesuai berita-berita yang di luaran sana ya, judul-judul di media, disebut-sebut kalau Ronald ini memang merupakan anak dari anggota DPR RI yang bernama Bapak Edward Tanur dan istrinya Ibu Meriska Wijaya. Dan Ronald ini juga mempunyai 2 saudara kandung. Nah, untuk histori pendidikannya sendiri, Ronald ini sempat bersekolah di SMK Kolese Santo Yusuf Surabaya pada tahun 2005 sampai 2006. Jadi memang cuma tahun ya tuh. Karena habis itu dia pindah lagi ke SMK Santa Agnes Surabaya dan lulus pada tahun 2009. Lalu setelah itu dia lanjut ke Universitas Petra Surabaya dan International Business School Surabaya jurusan komunikasi. Ingat ya, ini jurusannya komunikasi. Yang seharusnya skill komunikasinya dengan orang itu mumpuni. Tapi kok bisa ada kejadian seperti ini? Nah pokoknya habis sudah lulus dari sana, diketahui Ronald ini sempat bekerja sebagai agen asuransi. Namun kerjanya itu memang tidak terlalu lama. Karena mungkin habis lulus ingin merasakan apa ya, dunia pekerjaan tuh gimana ya. Soalnya habis itu dia melanjutkan lagi S2-nya di Home Institute Melbourne di Australia sana sampai lulus tuh di tahun 2016. Dan di Aussie sana dia juga pernah bekerja sampai tahun 2020. Habis itu balik ke Indonesia. Jadi habis S2 di 2016 dia kerja dulu tuh 4 tahun di Aussie. Terus mulai ke Surabaya karena kan 2020 mungkin Covid ya. Namun saat mulai ke Surabaya atau pulang ke Surabaya, sepertinya dia di sana menganggur karena kan lagi masa-masa pandemi yang mana segala jenis usaha tuh mandek dan perusahaan-perusahaan juga tidak membuka rekrutmen. Ya meskipun begitu, finansialnya sih masih terlihat aman-aman aja ya. Karena kan diketahui juga, dirinya sebelumnya ini suka hobi kulineran dan sering traveling ke luar negeri. Orang tuanya pun kan DPR anyway. Ya kita lanjut aja ke korbannya atau perempuannya yang bernama Dini Sera Afrianti. Dimana tahun ini Andini atau yang sering dipanggil dengan Dini itu berusia 28 tahun. Dini ini tuh asal Sukabumi, Jawa Barat. Jadi berarti beda 3 tahun sama Ronald. Tapi meskipun lebih muda, sebelum Dini ini bertemu dengan Ronald, dia itu sebenarnya sudah sempat menikah. Udah lumayan lama juga nikahnya. Karena maksudnya dia udah punya anak nih, anak laki-laki dari hasil pernikahannya tersebut. Dan anaknya itu udah SD umur 12 tahun. Berarti kalau 12 tahun kira-kira kelas 6 SD ya. Tapi akhirnya Dini bercerai dengan suaminya itu. Setelah bercerai, dia merantau tuh ke Surabaya di tahun 2019. Makanya setelah itu di Surabaya, Dini ini hanya tinggal sendiri di sebuah apartemen. Karena anaknya tadi itu diurus sama orang tuanya Dini yang berada di Sukabumi. Dan menurut beritanya, Dini ini belum pernah bertemu dengan anaknya lagi semenjak itu. Ya berarti sampai kasus ini terjadi, nggak ketemu anaknya lagi. Dini ini sampai pergi merantau ke Surabaya, itu katanya memang untuk mencari penghasilan sebagai SPG, demi menjadi tulang punggung keluarga. Orang tuanya Dini nih, ibunya, itu katanya menderita kanker serviks. Sementara ayahnya Dini, itu sudah susah berjalan. Ya jadi, Dini yang harus mencari uang. Sampai akhirnya pokoknya di Surabaya itu, Dini sama Ronald bertemu dan mereka berpacaran. Pacarannya juga belum lama, baru di bulan Mei 2023. Jadi sekitar udah 5 bulanan dari sekarang ya. Nah, kronologi kejadiannya nih, itu di hari Selasa, tanggal 3 Oktober kemarin, sekitar pukul setengah 7 malam, Dini sama Ronald sebenarnya itu lagi bersama makan bareng di daerah G-Walk Citraland Surabaya. Nah waktu itu Ronald ini tahu-tahu dihubungi sama temannya yang mengundang mereka berdua, maksudnya Ronald sama Dini, untuk datang ke sebuah tempat karaokean yang bernama Black Hole KTV yang berlokasi di Mall Landmark Surabaya Barat. Jadi awalnya nggak ada rencana apa-apa nih habis mereka makan tuh berdua, dan dalam kondisi waktu itu masih baik-baik saja. Sampai pukul 21.32 malam atau sekitar setengah 10, mereka sampai nih di lokasi tempat karaoke-nya dan dianterin menuju ruangan nomor 7. Yang ternyata di dalam ruangan itu sudah ada 5 temannya Ronald. Di sana mereka membuka
ke botol alias minumlah berupa tequila. Yang pada akhirnya, itu minuman diminum sama semua orang yang di ruangan itu, termasuk Dini sama Ronald. Mereka berpesta sampai larut malam, yang jatuhnya berarti ini udah masuk ke tanggal 4 Oktober ya, karena kan udah lewat jam 12. Karena dirasa udah lelah gitu kan, udah malam juga, udah agak mabok-mabok dikit, Dini memutuskan untuk mau balik pulang. Ya tentunya dengan Ronald, karena kan mereka datangnya bareng. Sebagai pacar, Ronald ya harusnya nganterin dong. Tapi saat itu ternyata terjadi sebuah pertengkaran di antara mereka berdua nih sebelum mereka pulang. Jadi menurut teman-temannya tuh yang saksi-saksi di ruangan itu, Ronald kayak adu mulut gitu berdebat sampai dia menendang kaki kanannya Dini hingga Dini tuh terjatuh di lantai. Nah di situ tahu-tahu Ronald menjadi tidak terkendali karena yang mungkin dibawa pengaruh alkohol juga. Di mana Ronald memukul kepala Dini menggunakan botol alkohol yang terbuat dari kaca, itu botolnya sebanyak 2 kali. FYI aja, ini kan mereka tadi buka botolnya tequila. Itu botol tequila yang setahu gue tebal banget, gengs. Bukan kayak botol bir yang dipukul terus bisa pecah. Kalau kita lihat-lihat tuh gambarnya tuh di Google, tebal-tebal banget. Itu rasanya mungkin kayak dipukul batu kali ya. Karena dirasa situasinya udah makin panas, jadi semua orang nih ingin kayak menyudahi acara karaokeannya dan memujuk Ronald untuk Dini, yaudah yuk kita pulang gitu loh. Tapi ternyata dari tempat karaoke itu sampai ke lift parkiran nih, keduanya masih terus cekcok. Dan hal itu disaksikan sama security yang ada di mall tersebut. Sampai mereka tiba di parkiran basement, Ronald ini tahu-tahu ke atas lagi gitu naik lift. Dini yang udah kesel, dia jalan duluan ke arah mobil ke parkiran. Ya berarti kan ini posisinya mobilnya belum dibuka sama Ronald ya, kuncinya di Ronald. Si Ronaldnya kembali ke atas. Jadi si Dini itu nunggu nih senderan di pintu mobil, di bagian pintu penumpang di sebelah kiri sambil main handphone. Sampai akhirnya tahu-tahu Ronald datang lagi masuk ke mobil, dia langsung main starter dan belok di mobil ke sebelah kanan, nggak pakai babi bu, langsung ngegas. Jadi tahu-tahu Ronald masuk mobil, starter, jalan udah. Lah Dini posisinya kan tadi lagi nyender tuh di pintu tuh. Ya dia kaget tau-tau mobilnya ngegas, Dininya jatuh, dan jadinya dia terlindas oleh ban mobil yang dari bagian belakang, gengs. Sampai keseret kurang lebih 5 meter. Nah di part ini makanya ada dugaan kesengajaan. Karena ini 5 meter jaraknya cukup jauh loh. Misalkan ibarat kata nih, Ronald yang lagi kesel, mau main pergi gitu aja ninggalin Dini. Makanya dia langsung ngegas dan pergi ya. Tapi pas Dini kelindis kan harusnya dia berhenti dong. Kayak, kelindis gitu kan gak sengaja. Tapi ini enggak, dia terus aja gitu sampai 5 meter diseret. Ya karena ada suara-suara yang tidak biasa dan teriakan dari Dini pun, akhirnya para petugas keamanan di lantai parkir itu pada lari nyamperin. Dan di situ baru Ronald menghentikan mobilnya. Turun tuh dia dari mobil tuh. Tapi abis itu dia kayak pura-pura bingung. Macam kayak, loh kok ada orang yang tergeletak? Dan dia sampai bilang gak kenal sama Dini nih ke petugas keamanannya. Kayak, saya nggak tahu itu siapa, apa itu orang gila kali ada di dekat mobil saya nih. Sampai kelindes begitu saya nggak bisa lewat. Jadi memang ada rekaman videonya yang diduga itu memang direkam oleh Ronald sendiri. Hah? Gak tahu. Aku mau keluar, tiba-tiba di jalan, gak bisa keluar. Dimana para petugas parkiran itu kan nanya, dan Ronald bilang, nggak tahu ini, tahu-tahu udah kegeletak gini aja ngalangin saya mau jalan. Ya mungkin kan udah terlanjur kepergok dan nggak mau panjang, baru deh Ronald menaikkan Dini ke dalam mobil. Yang Dini posisinya udah terbaring lemas, luka-luka tuh. Habis keseret 5 meter, tapi mohon maaf nih ya, dimasukinya itu bukan ke kursi penumpang di bagian tengah. FYI aja, mobilnya ini tuh mobil Innova. Innova punya 7-seater. Lega lah ya itu ya. Lah sama Ronald dimasukinnya ke bagasi. Emang udah apa kabar dunia banget inilah. Udah gila. Nah di part ini juga ada pertanyaan. Waktu itu kok para petugas parkir ini membiarkan Ronald untuk pergi tanpa menyelidiki dulu atau mengecek nih keadaannya Dini baik-baik saja atau gimana? Ya tapi katanya waktu itu sempat udah ada yang negor. Kayak, Pak, itu ibunya lemes banget, masa ditaruh di bagasi, Pak? Tapi Ronald kayak diem aja, mungkin pura-pura budak kali ya. Dan tetap meletakkan Dini di bagasi. Habis itu nutup pintu, pergi dia. Maksudnya nih ya, kalau orang bener, minimalnya tadi dimasukinnya ke kursi penumpang lah, tanggung jawab. Misalkan dia memang tidak sengaja melindas Dini. Ya ini kok dimasukin ke bagasi, emangnya belanjaan, itu orang loh. Habis itu Ronald keluar tuh dari wilayah parkiran dan pulang ke apartemennya di Pakuwon City. Karena kondisi malam itu mungkin tidak terlalu macet, jadi di jam 1.15, Ronald sudah sampai nih di parkiran apartemen. Dan dia menggotong Dini dari bagasi ke kursi roda yang merupakan memang fasilitas yang ada di apartemennya itu. Jadi mungkin itu kayak fasilitas urgensi yang memang disediain gitu kursi roda untuk para penghuni di sana. Dan saat itu banyak saksi yang melihat di lobi. Ada cewek ini luka-luka lemas tidak berdaya digotong dari bagasi ke kursi roda. Kan janggal banget. Bahkan beberapa dari saksi tersebut itu ada yang menyarankan supaya Dini mendingan cepat dibawa ke rumah sakit. Karena dilihat kondisinya udah lemas begini mau dibawa kemana? Kamar. Soalnya si Ronald memang kayak mau ngotot. Tetap membawa Dini ke unit apartemennya di kamar 3112. Nah cuman pas lagi nunggu lift nih, melihat Dini yang kayak
udah nggak bergerak sama sekali, si Ronald baru mulai panik tuh di situ tuh. Sampai dia minta tolong tuh ke petugas satpam yang ada di apartemen itu untuk menghubungi pihak rumah sakit. Di situ dia juga berusaha memberikan nafas buatan sambil menekan-nekan dadanya Dini namun tidak ada respon. Ya, sok-sokan cosplay jadi penyelamat. Ya mungkin pernah pelatihan gitu ya. Tapi kenapa nggak dari awal aja tadi? Langsung dari parkiran lu bawa ke rumah sakit gitu kan. Mana dimasukinnya di bagasi dulu. Kan kacau emang. Nah, karena udah dicoba dibangunin tetap Dini nggak mau gerak, akhirnya dibawa lagi tuh makannya sama Ronald ke dalam mobil. Baru dia ke rumah sakit. Rumah sakit itu Rumah Sakit National Hospital Surabaya. Ya waktu sampai, pihak rumah sakit yang melihat ada pasien begini nih malam-malam langsung pada gercep dan melakukan penanganan. Setelah dilakukan beberapa pengecekan, tenaga medisnya menyatakan kalau Dini memang sudah tidak ada sebelum dia tiba di rumah sakit. Jadi dalam perjalanan tuh tadi Dino juga udah nggak ada. Akhirnya di jam 2.32 dini hari, Dini dinyatakan telah tiada. Di situ katanya baru si Ronald menangis histeris. Kayak baru sadar kali dia ya. Tapi kan kiraan kita, ini orang udah mulai tobat atau enggak? Belum. Kalau dilihat dari kondisi fisiknya yang banyak luka-luka, pastinya pihak rumah sakit merasakan ada kejanggalan dong. Ya paling banter apa korban kecelakaan begitu kan. Karena konteksnya kan pihak rumah sakit nggak tahu kejadiannya kayak gimana. Nah, si Ronald nih maunya, itu dia bisa langsung membawa pulang Dini untuk mengirim ke keluarganya di Sukabumi biar langsung dikebumikan di sana. Dimana Ronald juga udah sempet tuh ngehubungin keluarga Dini, tapi bilangnya katanya Dini itu mendadak gak sadarkan diri setelah mengeluh sakit lambung, dan tahu-tahu Dini dinyatakan telah tiada katanya oleh pihak rumah sakit. Nah, waktu dengar berita begitu dari Ronald, keluarga Dini awalnya percaya-percaya aja dan menganggap itu semacam apa ya, suatu musibah dimana Dini berarti meninggalnya secara sakit. Tapi kan berarti si Ronald ngebohong nih. Tapi kan kalau pihak rumah sakit katanya nggak begitu, orang kondisinya apa nih, luka-luka lebam-lebam bukan karena lambungnya sakit mah atau GERD. Dan ternyata untuk mengurus surat kematian itu tidak mudah. Harus dinyatakan kronologinya itu kenapa, dijelasin. Masalahnya pas dilakukan visum, terus visumnya keluar, jelas-jelas banyak sekali kejanggalan. Bukan karena lambung, kalaupun saja memang kematiannya ini jelas. Misalkan katakanlah ya masalah lambung gitu ya. Biasanya juga pihak rumah sakit itu meminta keluarga untuk menandatangani kayak semacam surat menolak autopsi gitu loh. Dimana surat itu juga untuk bisa si Dini ini keluar dari rumah sakit buat dikuburkan di mana lah. Nah, sedangkan kan konteksnya waktu itu yang nganterin Ronald sendirian, kagak ada keluarganya Andini. Makanya dari situ si Ronald itu disarankan untuk bikin laporan ke polsek aja oleh pihak rumah sakit supaya Dini itu bisa dibawa pulang oleh dia. Makanya sekitar jam 5 pagi, Ronald bener tuh ucuk-ucuk ngedatengin polsek Lakarsanti untuk membuat laporan kalau Dini ini mengalami gagal nafas akibat sakit lambung. Ronald juga sampai ngebawa tuh jenis-jenis obat-obat lambung untuk meyakinkan polisi kalau beneran ini Dini emang punya mah, emang punya GERD. Jadi bohongnya ini udah mulai dipersiapkan. Ya karena berarti kan laporannya ini meninggal karena sakit lambung. Dan tujuannya buat laporan itu biar bisa dikeluarkan dari rumah sakit untuk dikebumikan di Sukabumi. Polisi yang menerima laporan itu tidak menaruh curiga. Dan sempet tuh ngeluarin surat pernyataan kalau Dini meninggalnya dalam kondisi wajar. Namun, kan banyak tuh saksi-saksi teman-teman yang tadi di karaokean. Satpam-satpam juga ada. Ya pada bilang, ya kayaknya nggak wajar, ditelusurin lah dan bener aja. Makanya setelah itu langsung dilakukan tuh proses otopsi dan pemeriksaan terhadap Ronald yang awalnya waktu itu masih berstatus sebagai saksi. Tapi pas melihat nih rekaman CCTV di lokasi kejadian, dari mulai karaoke, di lift sampai parkiran basement, ya langsung terbukti lah Ronald ini bukan saksi tapi tersangka. Orang tuanya Dini yang diperlihatkan juga tuh rekaman CCTV-nya, pastinya langsung nggak terima. Meninggal karena sakit lambung apaan? Orang jelas-jelas dilindes begitu. Makanya mereka melaporkan Ronald nih sebagai pelaku kejahatannya. Sampai akhirnya beritanya viral. Yang mana tadi tuh dikulik lagi ternyata background dari keluarga Ronald ini dia merupakan anak dari seorang anggota DPR. Perkara kasus Mario Dandi yang gue udah bilang tadi di awal kan belum lama nih hebohnya. Kok ini ada lagi yang lebih barbar lagi tapi kelakuannya. Akhirnya Ronald ditetapkanlah menjadi tersangka dan telah ditahan atas kasus penganiayaan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Nah, di sini ada beberapa info yang didapat di saat malam kejadian, gengs. Dimana sewaktu Ronald sama Dini keluar dari tempat karaoke, itu kan mereka masih cekcok nih sampai terus masuk lift ya. Terus Dini duluan pergi ke basement sampai nunggu tuh di pintu mobil. Nah, ternyata si Ronald yang ke atas tuh balik lagi, itu tujuannya untuk mencari security dan meminta rekaman CCTV yang ada di lift. Ya sama security-nya ditanya dong, buat apaan? Ronald bilang katanya dia habis ditampar sama pacarnya, yang mana itu rekamannya buat bukti gitu loh. Ya tapi security-nya bilang, kalau video CCTV itu milik manajemen mall, jadi harus minta izin ke manajemen mall, harus diurus gitu. Sekarang udah malam, mungkin bapak bisa datang lagi besok pagi. Sampai si Ronald ini datang 2 kali menemui si satpam security mall sama security dari yang karaoke. Kan tempat karaoke-nya di dalam mall kan. Pokoknya dia ngotot minta itu rekaman CCTV-nya. Ya karena hampir 10 menitan ya, cukup lama. Makanya si Dini kan main handphone aja tuh, nyenderan di pintu mobil. Dia nggak sadar, tahu-tahu Ronald udah balik. Tapi Ronald langsung masuk mobil, nyalain dan langsung ngegas
pergi sampai dininya kelindes. Nah, nggak tahu tapi tujuan Ronald meminta rekaman CCTV ini sebenarnya buat apa? Karena kan ternyata yang menganiaya itu dia ya. Buat bukti apaan, orang yang salah dia. Jadi kemungkinannya dia meminta rekaman tersebut untuk menghilangkan barang bukti, dugaannya seperti itu. Yang mana soalnya ternyata semenjak mereka berpacaran yang sekitar 5 bulan tadi, Dini ini emang suka curhat tuh ke temennya kalau dia sering mendapatkan kekerasan oleh Ronald. Sampai ada beberapa voice note yang tersebar juga tuh, yang memang dikirim dari Dini ke temennya dengan bilang katanya dia habis dianiaya sama Ronald, gengs. Kayak sering dibanting-banting gitu sambil nangis-nangis. Aku rela kayak apa dibanting-banting, aku nggak masalah tuh apa, tapi sama aku yang masalah. Dan yang rame juga dibicarain sama netizen, itu ada satu postingan TikTok terakhir yang memang dipost oleh Dini, di mana di situ dia menuliskan caption, ceweknya mati-matian jaga hati buat cowoknya. Cowoknya mati-matian buat matiin ceweknya. Seolah-olah ya, itu caption yang menjadi kenyataan. Serem. Jujur serem ya kalau yang gini-gini ya. Dan lagi-lagi seperti halnya kasus Mario Dendi, kasus ini pun berbuntut panjang kemana-mana. Karena hal ini, Kapolsek Lakasanti Kompol Hakim itu dicopot dari jabatannya loh, gengs. Karena memang diduga ini tuh ada hubungannya dengan kasus Ronald sama Dini. Ya cuman ini beritanya masih simpang siur ya. Ada yang menduga kalau Kompol Hakim ini sampai dicopot, itu karena waktu itu terlalu cepat mengumumkan kepada media bahwa kematian Dini ini disebabkan oleh penyakit. Yang padahal itu kan laporan dari Ronald yang merupakan tersangka. Jadi Ronald bilangnya sakit tuh karena sakit lambung, terus disebarinya ke media pelak-pelakan begitu tanpa nunggu hasil visum terlebih dahulu. Yang padahal jelas-jelas kalau mau dilihat nih hasil korbannya tanpa visum lah, kasat mata. Kan kelihatan lebam-lebam kayak dianiaya. Dan dari hasil rekaman CCTV pun, itu kan kelihatan dilindes. Jadi penyakit apaan sampai luka-luka begitu? Namun, setelah dikonfirmasi lagi, pihak kepolisian sana tuh klarifikasi, di mana Kompol Hakim dicopot dari jabatannya, itu katanya dirinya sedang sakit. Di mana Kompol Hakim ini udah sakit semenjak 2 bulan. Jadi, karena kondisinya nggak fit, digantikan begitu cenah. Tapi ya hal ini tuh jadi kayak semacam, keributan lain di media gitu. Dibawa-bawa lagi, disama-samakan lagi dengan kasusnya Mario Dendi. Kasus masalah percintaan nih, berujung nih berbuntut panjang, tau-tau banyak oknum-oknum yang jadinya dicopot-copotin gitu maksudnya, geng. Ya tapi kan masalahnya memang misalkan sakit lama gitu, Kompol Hakim udah 2 bulan. Tapi pernyataan kalau Dini meninggal karena penyakit kan berarti tetap nggak valid begitu ya. Nggak begitu. Mungkin ya kurang fokus aja waktu itu, kurang minum. Kita minum dulu makan ya. Namanya manusia nggak luput dari kesalahan begitu ya kan. Namanya manusia bisa hilaf, jadi nggak apa-apa. Semoga cepat sembuh aja ya. Udah pergi belum tutukan baksonya tuh? So itu guys, rangkuman mengenai salah satu oknum anak petinggi lagi yang melakukan hal-hal di luar nurul. Kayak orang-orang pada hatinya kemana ya? Pada tega-tega banget kelakuannya barbar begitu. Ya untuk saat ini pastinya kasusnya masih berjalan. Belum ada putusan resmi juga hukuman apa yang akan diterima oleh Ronald. Ya kasus Mario Dendi aja kemarin berjalannya cukup panjang ya. Berbulan-bulan sampai akhirnya adanya ketok palu. Pokoknya kita doakan saja ini semua bisa selesai. Pelakunya bisa dihukum seberat-beratnya dan korban sekarang sudah tenang ya. Diberikan kelapangan juga keluarganya. Karena memang Dini itu sudah dibawa ke kampung halamannya di kampung Gunung Guru Girang, Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat untuk dikebumikan di sana. Terima kasih semuanya udah nonton, stay safe semuanya, stay humble dan stay kind ya pokoknya ya. Jangan aneh-aneh lu lah jadi orang lah. Sampai jumpa lagi di kasus mistis selanjutnya. Assalamualaikum.